Halo Bu Mei, saya Kristen Timothy Pujianto dari kelas 12 MIPA 1 absen 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan serta menjelaskan tentang kenaikan titik didih atau delta TB, di mana B-nya itu diambil dari kata boil. Apa sih titik didih itu? Kalau suatu zat cair dipanaskan di ruang terbuka, maka zat tersebut akan mendidih atau menguap. Sama seperti air becek di jalan, dia bakal menguap kalau ada sinar matahari. Di suhu tertentu, tekanan uap di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Nah, pada saat itulah zat cair mendidih. Suhu pas hal itu terjadi disebut dengan titik didih. Titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Artinya, kalau kamu manasin air sampai suhu 100 derajat, tekanan uap air akan mencapai 1 atm, sama dengan tekanan udara luar. Jadinya, air akan mendidih. Kalau ke dalam air dilarutin zat yang sukar menguap, maka pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum mencapai 1 atm. Artinya, air belum mendidih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang kenaikan titik didih menggunakan air dan mie instan. Tujuannya yang pertama ialah untuk mengetahui waktu yang diperlukan air sebanyak 340 ml untuk mendidih. Lalu, mengetahui waktu yang diperlukan air sebanyak 340 ml akan mendidih jika dimasak berbarengan dengan mie instan tanpa bumbunya. Lalu yang ketiga, mengetahui waktu air yang diperlukan untuk mendidih jika dimasak dengan mie instan serta bumbunya. Lalu tujuan yang keempat, mengetahui apakah air akan berhenti mendidih jika ditaruh mie serta bumbunya saat air itu sedang mendidih. Seperti pada yang terlihat, saya menggunakan air sebanyak 340 ml. Pada percobaan pertama, saya hanya merebus air, dan waktu yang diperlukan ialah 2 menit, 28 detik. Cobaan kedua, waktu yang diperlukan untuk air mendidih saat dimasak dengan mie secara berbarengan ialah 2 menit, 51 detik. Pada percobaan ketiga, saya memasak air dan mie serta bumbunya secara berbarengan, dan waktu yang saya perlukan ialah 2 menit, 43 detik. Pada percobaan keempat, saya menaruh mie ke dalam air yang sudah mendidih, dan seketika air berhenti untuk mendidih dan memerlukan waktu lagi untuk mendidih. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Pada percobaan yang pertama, kita hanya ingin mengetahui berapa waktu yang diperlukan air untuk mendidih. Yaitu waktu yang kita perlukan ialah 2 menit 28 detik. Dan pada percobaan yang kedua, kita jadi mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan air untuk mendidih jika kita taruh mie dan memasaknya secara berbarengan. Ternyata waktu yang diperlukan itu adalah 2 menit 51 detik, yang dimana itu lebih lama daripada air yang dimasak sendiri. Air yang kita gunakan juga sama, yaitu 340 ml. Kenapa pada percobaan kedua air lebih lama mendidih? Itu karena ada zat terlarut di dalam air, dimana yaitu mie. Mie-nya ini menahan molekul-molekul air untuk mendidih, sehingga dibutuhkan waktu dan suhu yang lebih daripada percobaan pertama untuk membuat air itu mendidih. Sama dengan percobaan yang ketiga, ini juga diperlukan waktu yang lebih lama daripada percobaan pertama. Dan pada percobaan keempat, kita jadi mengetahui apakah air mendidih jika kita masukkan zat terlarut di dalamnya. Ternyata pada percobaan keempat yang telah kita lakukan, saat kita menaruh mie instan di dalam air yang sedang mendidih, air tersebut
berhenti sementara untuk mendidih, tapi tidak lama kemudian air tersebut mendidih. Nah, dari penjelasan di sebelah, kita jadi dapat mengetahui jika ada suatu zat terlarut di dalam zat cair, perlu suhu yang lebih tinggi untuk mendidih. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut kenaikan titik didih atau delta Tb. Sama dengan sifat koligatif lainnya, kenaikan titik didih cuma tergantung jumlah zat terlarut yang dinyatakan dengan konsentrasi. Kalau di sini kita pakai satuan konsentrasinya molal. Kenaikan titik didih punya tetapan yang disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb. Kb adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Setiap pelarut punya nilai Kb masing-masing. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta Tb itu hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb dengan molalitas larutannya. Jadi, delta Tb sama dengan Kb kali M. Sekian apa yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.